Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur kepadanya. Karena Ia telah memilih kita untuk menjadi saksi akan kematian dan kebangkitannya. Marilah kita dengan penuh sukacita, kita naikkan pujian syukur atas berkat keselamatan yang telah Ia berikan bagi kita. Baiklah, jemaat yang terkasih, marilah kita mengawali ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah kiranya pada kita sekalian. Amin. Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan, marilah dengan sukacita dan dengan kesungguhan hati kita puji dan agungkan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dirinya serta dilanda duka,
Tuhan menghendaki supaya kita selalu hidup dalam kasih seperti yang tertulis dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Yesus telah mengorbankan nyawanya bagi kita. Itulah bukti cinta kasih-Nya yang begitu besar bagi manusia yang dikasihinya. Lalu, apakah kita juga telah meneladani kasih-Nya? Sering kita melalai melakukan kasih itu kepada sesama kita, lalai mengasihi Tuhan kita. Untuk itu, marilah kita memohon pengampunannya dan memohon kekuatannya agar kita dapat senantiasa melakukan kasih-Nya. Tuhan, bentuklah hati ini
kepada setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka Ia berkenan mengampuni dosa kita seperti yang dinyatakan dalam Titus 2 ayat 11 sampai dengan 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala rahmat dan kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Atas anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami, sehingga kami beroleh keselamatan, sehingga kami beroleh hidup kami, sehingga kami beroleh pemeliharaan-Mu yang kami rasakan hari lepas hari. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Sang sumber kehidupan kami bersama-sama pada hari ini bersekutu, bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami sampai akhirnya. Dan kami juga tak lupa ya Tuhan, berdoa bagi bangsa Indonesia. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang senantiasa hadir, Engkau yang senantiasa ada untuk bangsa Indonesia ini di tengah-tengah segala persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia.
Engkau senantiasa memberkati pemerintahan, dan Engkau juga senantiasa memberkati setiap apa yang menjadi kebijakan di dalam pemerintahan bangsa Indonesia, sehingga apa yang menjadi keputusan-keputusan dari pemerintahan kami ini benar-benar bertuju pada kemakmuran masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi gereja-gereja-Mu di bangsa Indonesia ini, di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kiranya gereja-gereja-Mu ya Tuhan dapat menjadi teladan, dapat menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu bagi jemaat-jemaat-Mu di Indonesia. Terkhusus ya Tuhan bagi kami yang ada di kota Salatiga ini Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami, setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan melalui hidup kami, melalui pekerjaan kami, melalui apa yang kami usahakan, kami dapat memancarkan Kristus di dalam kehidupan kami, dan kami dapat menjadi terang dan garam bagi sekeliling kami. Jika saat ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu, menggumuli apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memberikan kami Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti apa maksud dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya apa yang telah hamba-Mu persiapkan ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-21. Firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai 21 yang demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya.
Dan perintah ini kita terima dari Allah. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini bacaan kita terambil dari surat Yohanes yang pertama, yang mengingatkan kembali kepada kita mengenai apa itu mengasihi, bagaimana mengasihi, dan arti dari mengasihi. Ia mengasihi kepada Tuhan, ia mengasihi kepada sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagi penulis surat Yohanes ini, perihal mengasihi itu harus sejalan, seiring. Di mana kita mengasihi Tuhan, ya kita juga harus mengasihi sesama kita. Tidak bisa kita mengasihi Tuhan tetapi kita tidak mengasihi sesama kita. Tidak bisa kita mengasihi Tuhan tetapi kita masih menyimpan dendam ataupun membenci saudara kita. Seperti di dalam ayatnya yang ke-20 sampai 21 yang menegaskan kembali kepada kita yang demikian. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari ayatnya yang ke-20 dan 21 ini sangat jelas bagaimana penulis surat Yohanes ini mengajak kita untuk melakukan kasih kepada semua orang. Kasih itu diibaratkan seperti sebuah salib, di mana salib itu ada yang berbentuk vertikal dan horizontal, berbentuk seperti ini. Ada yang garis ke atas dan ke bawah, tetapi tidak berhenti di situ saja. Tetapi ada juga garis yang melebar ke kanan dan ke kiri. Ia bertemu di tengah-tengah antara garis ke atas dan ke bawah dan ke kanan dan ke kiri. Ia berhenti di tengah-tengah di suatu titik yang titik itu adalah diri kita. Seperti itulah kasih juga. Kasih yang kita miliki itu juga harus bergerak ke atas, yaitu kasih kita kepada Tuhan. Tetapi tidak berhenti begitu saja, kita juga harus melebarkan kasih itu ke kanan dan ke kiri, yaitu dengan kasih kepada sesama. Bayangkan Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, jika kasih itu hanya bergerak ke atas saja, jika kasih itu hanya menuju ke Allah saja, maka tidak akan ia berbentuk salib, tetapi hanya garis ke atas saja ataupun ke bawah saja. Begitu pula sebaliknya, jika kasih itu hanya bergerak ke kanan dan ke kiri saja, ia juga tidak akan berbentuk salib. Maka kasih itu seperti salib, dia bergerak ke atas, kasih kepada Allah, dan juga melebar ke kanan dan ke kiri, kasih kepada sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jika kasih itu adalah salib, berarti sebuah salib itu, yang namanya salib itu adalah sebuah proses, adalah sebuah pelajaran
adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Yang namanya salib itu pasti ada sesuatu yang diperjuangkan, ada sesuatu yang harus dilakukan lebih ekstra dari yang lainnya. Pun demikian kasih yang kita miliki, kita juga harus memperjuangkannya. Bagaimanapun keadaan kita harus melakukan hal yang demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada suatu teladan kasih yang begitu besar yang telah kita dapatkan, yang telah diberikan kepada kita sebagai bentuk anugerah di dalam kehidupan kita. Ya, benar Bapak Ibu, itu adalah perwujud nyataan kasih yang agung yang dilakukan oleh Allah dengan memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Anaknya satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Ketika manusia pada mulanya itu baik-baik saja, ketika dia hidup berdampingan bersama dengan Allah, kemudian manusia ini banyak sekali keserakahan, keinginan-keinginan yang dia inginkan atau keinginan-keinginan duniawi. Dari yang baik-baik saja kepada Allah, kemudian rusak karena adanya suatu dosa yang dilakukan oleh manusia. Tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada kita, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah memberikan anugerahnya, Allah memberikan kasihnya yang agung kepada kita, yaitu melalui pengorbanan Yesus Kristus. Bukankah ini adalah bentuk kasih yang luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita, umat manusia di dunia ini? Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita juga melakukan kasih ini dengan konsisten. Ketika kita mengenal, ketika kita mengasihi Allah, berarti kita juga diundang untuk melakukan kasih ini kepada sesama kita. Tidak memandang orang itu siapa, tidak memandang dari agama apa, tidak memandang bagaimana suku, bagaimana kulitnya, bagaimana bentuk badannya, dan bagaimana karakter dari setiap orang itu. Ada begitu banyak upaya-upaya, ada begitu banyak perwujudan di dalam kita mengasihi sesama kita. Salah satunya adalah dengan kita tidak membenci sesama kita, seperti yang telah dituliskan oleh surat Yohanes yang kita baca tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, penulis surat Yohanes ini rupa-rupanya menuliskan kegelisahannya terhadap jemaat-jemaat Kristus pada waktu itu. Memang pada waktu itu kekristenan sudah begitu berkembang, sudah begitu banyak orang yang percaya terhadap Yesus yang sudah mati dan bangkit dan naik ke surga. Namun di samping ajaran-ajaran tentang kekristenan, ajaran-ajaran yang lainnya itu juga berkembang seiring sejalan dengan ajaran kekristenan. Dan tak jarang Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, pengikut-pengikut Kristus malah saling berdebat tentang ajaran-ajaran yang ada. Sehingga tidak jarang konflik yang ada di dalam sesama pengikut-pengikut Kristus itu. Oleh karena itu, dari gambaran ini penulis surat Yohanes mengingatkan, penulis surat Yohanes ingin mempersatukan kembali pengikut-pengikut Kristus yang saling tercerai-berai ini karena perbedaan-perbedaan yang ada.
penulis surat Yohanes ini mengingatkan bahwa ini loh, kita mempunyai kasih yang seharusnya diwujud nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, barangkali apa yang terjadi di dalam surat Yohanes ini, siapa tahu saat ini masih juga terjadi di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam kehidupan kita bergereja dan berjemaat. Memang kita saat ini adalah pengikut Kristus. Memang kita setiap minggu mendengarkan firman Tuhan. Memang setiap minggu kita membaca hukum kasih. Memang kita setiap minggu memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi barangkali coba Bapak, Ibu, saudara-saudari cek di dalam kehidupan Bapak Ibu sendiri, di dalam hati masing-masing. Apakah saya masih membenci saudara saya? Apakah saya masih menaruh dendam terhadap orang yang telah menyakiti saya? Lebih-lebih apakah saya tidak rukun terhadap tetangga saya? Hal ini menjadi renungan bagi kita bersama. Hal ini menjadi pengingat bagi kita bersama. Dan kita bersyukur jika saat ini di dalam 1 Yohanes ayat yang ke-7 sampai yang ke-21 ini mengingatkan kembali kepada kita, kepada saya dan panjenengan semuanya mengenai kasih, mengenai berita besar melalui Allah yang telah menyelamatkan kita, sehingga kita diingatkan untuk senantiasa mau mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain yang ada di sekeliling kita. Kita sudah menjadi anak Allah. Kita sudah diberikan anugerah keselamatan oleh Allah, yang artinya kita pun juga harus mengasihi dan kita memilih untuk tidak membenci saudara kita sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan yang telah Allah berikan. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itu semua adalah pilihan hidup kita masing-masing. Sama seperti tema kita pada hari ini, yaitu memilih percaya dan tinggal di dalam Yesus. Kita diajak untuk meneladani Allah dan tidak dalam rangka menyatakan kasih kepada sesama. Ada dua hal yang penting di dalam tema kita, yaitu memilih percaya dan tinggal di dalam Allah. Yang pertama adalah ketika memilih percaya, yang artinya ketika kita ini sudah diselamatkan, kita ini sudah berada di dalam tangan pengasihan Allah, berada di dalam anugerah keselamatan Allah. Tetapi apakah kita mau untuk mengikuti apa yang telah Yesus teladankan di dalam kehidupan kita? Apakah kita mau untuk melakukan kasih itu di dalam kehidupan kita? Memilih percaya berarti itu adalah sebuah pilihan masing-masing di dalam kehidupan kita. Dengan memilih percaya ini berarti ada dua jawaban, yaitu ya, saya memilih percaya, atau tidak, saya tidak memilih untuk percaya. Itu adalah pilihan hidup kita masing-masing. Dan yang kedua adalah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tinggal di dalam Yesus, yang artinya adalah merawat, memelihara, dan terus-menerus mewujud nyatakan apa yang telah Yesus teladankan di dalam kehidupan ini. Jika Yesus adalah kasih,
Jika Yesus mengajarkan tentang kasih, maukah kita untuk senantiasa tinggal di dalam Yesus dengan mewujud nyatakan kasih ini di dalam kehidupan sehari-hari? Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Allah pada hari ini menunjukkan kepada kita bahwa kita setiap umat manusia, umat pilihannya, memiliki pilihan untuk memilih dasar kehidupan kita masing-masing. Ketika kita sudah memilih untuk tinggal, ketika kita sudah memilih untuk percaya kepada Allah, kita juga diundang untuk meneladankan ajaran-ajaran yang telah Yesus ajarkan kepada kita. Selamat memperjuangkan dan mewujud nyatakan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama dengan memilih percaya dan tinggal di dalam Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk di dalam saat hening. Saat hening cukup. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita dengan mengingat Efesus pasal 5 ayat 20 sampai 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Marilah kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami ya surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan hari ini yang boleh Tuhan berkati, sehingga pada saat ini Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kami boleh memberikan persembahan karena berkat yang boleh Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang boleh Tuhan berikan, dan hari ini Tuhan kami boleh mempersembahkan persembahan kami. Biarlah Engkau sucikan persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh berguna untuk Tuhan, untuk bergereja kami. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Doa yang jauh dan sempurna ini hanya kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami.
Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus meminta kita untuk bertobat dan menjadi saksi akan kebangkitannya. Maka arahkanlah hati kita kepada Kristus dan terpujilah Tuhan kini sampai selama-lamanya. Kini tunduklah dan terimalah berkat Tuhan.